Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, channel ini merupakan channel yang baru. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman, siapapun yang menonton agar membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga channel ini dapat berkembang dan juga dapat memberkati orang lain, terkhususnya teman-teman yang beragama Kristen. Dan channel ini juga hadir atau menyajikan tentang khotbah-khotbah Kristen, kesaksian-kesaksian para murtadin, dan juga diskusi lintas agama atau seputaran iman kekristenan. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas support yang teman-teman berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, usaha, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan diskusi antara Agatha dan seorang Muslim. Dan bagaimana diskusi mereka, apa saja yang didiskusikan, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, sehingga teman-teman juga dapat diberkati, dapat mendapatkan wawasan dari apa yang mereka diskusikan. Selamat menonton setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak bisa menganggap sesuatu itu merupakan kebenaran kalau tidak diuji, benar ya? Oke. Nah ini iman abang ini udah teruji belum? Teruji dari segi apa maksudnya? Pada realitanya ada tidak orang yang misal berbuat salah, terus dia nanti dibangkitkan seperti iman abang tadi gitu. Karena kita itu mengimani sesuatu itu harus diuji gitu. Segala sesuatu harus kita uji karena kita ini berakal. Oke. Ya kan? Nah, yang abang imani tadi ini pernah teruji nggak ini? Atau ini hanya narasi, sekedar narasi yang belum kita ketahui kebenarannya? Ini bukan narasi dari lidah aku sendiri ya. Ini apa yang aku pahami dan apa yang aku imani, itu kan apa yang aku pelajari, itu yang aku yakini gitu. So pokoknya satu yang terakhir dari aku ya gitu. So gimana aku bisa percaya benda yang sudah terjadi, belum terjadi, dan akan terjadi, gitu. Yang sedang terjadi dan telah terjadi dan akan terjadi. Aku percaya satu, iman kita gitu. Jika iman kita itu berteraskan dengan ilmu, dengan akal yang sehat, so kita akan percaya. So percaya itu adalah iman kita gitu. So gimana satu-satunya yang aku bisa percaya gitu. So aku bagi satu contoh ya. Kita itu bisa bernafas gitu kan. Tapi oksigen itu ada di dalam diri kita, tapi kita nggak bisa melihatnya. Tapi kenapa kita bisa bernafas? Itu satu. Ketika kita merasakan panas gitu, terus kita itu mau kedinginan, kita halakan AC atau kipas gitu kan, contoh ya kipas. Kita merasa kesejukan itu, tapi kita nggak bisa melihat angin itu yang menyejukkan kita. Itu ada panca indera, ada yang namanya indera praba, ya kan? Jadi kita ini nggak bisa tidak memuji sesuatu. Nah, tentang nafas saja itu teruji gitu, Bang. Bahkan oksigen di dalam diri kita itu dengan teknologi yang sekarang canggih ini, itu bahkan tekanan oksigen di dalam diri kita juga kan itu bisa dihitung gitu. Berarti keberadaannya ini suatu realita. Jadi realitanya memang ada, tapi kita nggak bisa melihat kan. Kita itu diperangkati Tuhan ya. Kita memiliki piranti panca indera, Bang. Jadi indera panca indera kita. Panca indera Mbak Agatha bisa lihat nggak? Gini Bang, indera panca itu 5 ya. Indera kita itu ada 5. Penglihatan. Pendengaran. Pembau, pendengar, peraba, perasa, ya kan? Ini kelima indera ini kan fungsinya adalah untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi suatu keberadaan, sesuatu yang ada gitu. Nah ini tadi. Benar Mbak Agatha, itu benar. Tapi ini berarti kan teruji. Ada apa enggak gitu? Oksigen ada dong. Ada kita kan? Sama iman saya gitu juga. Gitu. Nah gini Bang, kalau saya nafas, dia gitu. I see. Ya kalau kita bernafas, ini teruji. Nafas ini ada, oksigen ini ada, dan ini teruji. Dan itu bisa kita buktikan gitu. Bahkan tekanannya pun kita bisa hitung gitu. Nah, bagaimana dengan iman Anda? Pengujiannya itu apa? Gitu. Sesuatu yang ada di dunia ini semuanya bisa diuji. Nggak ada yang nggak bisa diuji gitu kan. Nah lalu bagaimana dengan iman yang belum mengalami pengujian,
Bisakah itu dianggap benar? Maksudnya pengujian dari segi apa gitu? Loh, harus diuji. Misalnya gini, Bang. Specific one. Ini contoh kayak abang tadi bilang, Oke. nanti setelah mati ada dibangkitkan, gitu kan? Nah, Iya. ini dalam perspektif Islam sendiri, kebangkitan itu belum pernah dilakukan oleh Tuhan Anda gitu. Jadi bagaimana Anda percaya adanya kebangkitan sementara dalam iman Anda Tuhan Anda itu belum pernah membangkitkan satu orang pun gitu dari kematian. Enggak, maksudnya gini, iman kami itu harus bersandarkan kepada apa? Kepada dua ya. Ini iman aku ya kayak kepada dua, Al-Quran dan hadis gitu. Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Semua itu adalah kata-kata Allah. So apa aja yang diperkatakan di dalam Al-Quran itu, 114 ayat itu, 114 surah itu, semua itu adalah kata-kata Allah yang harus kita percaya, harus kita beriman gitu. Alasannya percaya apa? Kalau tidak terbukti kan kita nggak mungkin percaya sesuatu. Itu kita bukan terbukti, itu bukan dengan apa yang kita nampak dengan mata kasar kita. Kita itu diberikan akal, diberikan hati nurani gitu untuk kita memikirkan ataupun untuk kita itu berpikiran secara sehat gitu Kak. So ketika kita udah beriman dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran, itu aja menjadi iman kami. Dua aja, kita nggak bisa percaya kepada selain daripada dua itu. Itu adalah pegangan kita sebagai seorang muslim gitu. Itu aja Kak. Siap. Kepada aku. Ya. Oke. Oke, sorry. Siap, Terima kasih. Sehat selalu Bang Nadiem. Oke, baik. Siap. Oke, baik. Sama-sama. Oke, jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Ambil kesimpulan masing-masing. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempertanggungjawabkan iman bukan dengan amarah atau paksaan, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Iman Kristen berdiri di atas penyataan firman Tuhan dan karya keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, kita dipanggil untuk memberi jawaban atas pengharapan yang ada di dalam kita dengan lemah lembut dan hormat, seperti yang tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kiranya setiap penjelasan iman yang disampaikan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menghadirkan terang Kristus bagi semua orang. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Dan semua itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.